Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Fauzan Mario. Dan beberapa waktu yang lalu gue tuh sempet tersentuh atau sedikit terharu ketika lihat berita tentang sebuah sekolah, tepatnya SMK PGRI Lubuk Linggau, yang mengapresiasi dua alumninya yang kerja di minimarket. Dan kenapa itu menjadi satu hal yang bikin gue tersentuh? Karena yang gue tahu ya, kebanyakan sekolah itu kan hanya mengapresiasi murid-muridnya yang berprofesi sebagai seragam coklat gitu. Polisi, TNI, PNS, pilot, dan berbagai profesi yang memang terlihat bonafit dan bergengsi gitu. Sementara baru kali ini gue lihat ada sekolah yang berani untuk melakukan movement sebagus ini. Artinya sekolah SMK PGRI Lubuk Linggau ini benar-benar menghargai apapun pencapaian dari alumni-alumninya, bahkan di saat dunia memandang mereka sebelah mata. Jadi ketika pertama kali apresiasi ini diposting di akun resmi SMK Negeri Lubuk Linggau, banyak sekali warga-warga Kepulauan Atlantis ini yang bukannya ikut mengapresiasi tapi malah mengejek, merendahkan, dan menghina profesi halal mereka. Masa kerja cuma jadi kasir dibanggain? Sekolah 12 tahun ujung-ujungnya cuma jadi kasir, apa nggak rugi? Cuma jadi kasir anjir. Kalau polisi, TNI, dokter oke lah. Ini cuma jadi kasir dibanggain sih. Dan berbagai komentar lain yang entah kenapa gue ikutan sakit gitu ketika baca komentar tolol warga Atlantis ini. Lucu ya, padahal di saat yang sama kita juga sedang mengeluhkan sulitnya nyari kerja, daya beli yang menurun, gelombang PHK di mana-mana, banyaknya anak muda yang lebih milih nganggur daripada kerja keras, atau mereka yang cuman bisa upload kata-kata motivasi tapi kenyataannya pengangguran yang tak kunjung mandiri. Begitu ada anak muda, begitu ada orang yang beneran kerja, nggak nyusahin orang tua, bahkan mungkin membantu ekonomi keluarga, kok malah dihina? Apa yang salah dengan kasir minimarket, cleaning service, jaga pom bensin, dan berbagai profesi lain yang seringkali dipandang sebelah mata? Mereka yang kerja di minimarket ini bukan sekedar ngegesek barcode doang loh, tapi mereka menjaga ritme kebutuhan harian kita. Dari mulai beli rokok, susu, sampai isi pulsa, token listrik, itu mereka yang handle, Pak. Tapi kenapa pekerjaan ini dan pekerjaan-pekerjaan lain yang jelas-jelas membantu kita sehari-hari justru malah seringkali direndahkan? Coba bayangin kalau seandainya mereka, para kasir-kasir minimarket ini, mogok kerja seminggu aja. Apa yang terjadi? Antrian chaos, Pak. Ekonomi mikro terganggu dan masyarakat sendiri yang repot. Tapi anehnya, pekerjaan di ruangan ber-AC di atas gedung mewah lebih dihargai daripada mereka yang bekerja di garis depan, yang duduk manis depan laptop di bawah AC dipuji intelek, sementara mereka yang berdiri 12 jam di depan mata kita, bantuin kita, malah seringkali dianggap layak direndahkan. Dalam istilah psikologi, perilaku ini disebut sebagai power perception bias, yaitu manusia cenderung lebih menghargai profesi yang tampak berkuasa meski belum tentu berguna secara nyata. Dan di Indonesia, negara di mana kebanyakan warganya masih menjunjung tinggi gengsi, perilaku ini udah jadi budaya turun-temurun, Pak. Yang pada akhirnya secara tidak sadar membentuk generasi yang lebih peduli pada gengsi daripada kontribusi. Generasi yang lebih respect sama pejabat korup dengan pakaian rapi, atau pengangguran yang hobi flexing dari hasil utang, daripada kasir minimarket yang jujur dan ramah. Dan di Kepulauan Atlantis ini, negara yang katanya paling ramah sedunia ini, budaya membanding-bandingkan itu udah jadi kebiasaan memalukan yang lama-lama dianggap normal. Tuh lihat, anak tetangga udah jadi PNS, udah kerja di bank, tiap pagi berangkat kantor seragam rapi. Tuh lihat, temenmu udah jadi tentara, polisi, seragam coklat, baju ketat, orang tuanya bangga tuh. Nah kamu cuma jadi kasir minimarket, jaga bengkel, jaga toko kelontong, cleaning service, dan lain-lain yang akhirnya membentuk pola pikir bahwa menjalani profesi yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat hanya akan membuat diri terlihat rendah. Akhirnya makin banyak anak-anak muda yang lebih milih nganggur hanya karena gengsi untuk menapaki jenjang karir dari bawah.
Dan apakah orang-orang tolol yang suka meremehkan profesi orang lain ini punya kehidupan yang lebih baik, gaji yang lebih besar, pekerjaan yang lebih bergengsi dan bonafit? Bisa jadi. Yang namanya orang songong tuh banyak teman-teman. Petentang-petenteng, merasa derajatnya paling tinggi, merendahkan profesi orang lain. Kayak contohnya beberapa bulan yang lalu, kalau kalian masih ingat, yang seorang pegawai BUMN yang cukup bonafit, PT Timah kalau nggak salah, viral di TikTok gara-gara menghina orang-orang yang ngantri pakai BPJS, sementara dia merasa derajatnya lebih tinggi karena pakai asuransi premium dari perusahaannya. Yaitu salah satu contoh orang tolol yang petentang-petenteng ngerasa derajatnya lebih tinggi dari orang lain dan suka meremehkan orang lain. Dan mungkin kalian sendiri pernah menemui hal-hal seperti ini di lingkungan kalian sendiri. Mungkin ada kerabat atau kenalan kalian yang PNS, kerja di BUMN, atau profesi-profesi lain yang terlihat bergengsi, yang suka meremehkan mereka yang jadi ojol, cleaning service, jaga pom bensin, kasir minimarket. Dan karena profesi mereka yang suka meremehkan ini terlihat begitu bergengsi dan bonafit, seringkali orang-orang yang diremehkan dan dianggap rendah, ini menganggap stigma negatif dari mereka yang suka ngeremehin ini bener. Karena udah terburu minder dan merasa kecil oleh status dan visual yang ditunjukkan, yang akhirnya membuat mereka yang seringkali direndahkan ini jadi tidak lagi mensyukuri profesi halal mereka, hanya karena cibiran dan ejekan dari mereka yang dianggap ideal di masyarakat. Padahal kenyataannya teman-teman, dalam psikologi ada istilah yang namanya downward social comparison. Artinya orang-orang yang sebenarnya punya masalah dalam hidupnya akan merasa hidup, akan merasa lebih baik dengan membandingkan dirinya pada orang yang dianggap lebih rendah. Ini namanya mekanisme kompensasi ego. Jadi ketika seseorang merasakan insekuritas dalam dirinya, maka dia akan membangun rasa superior palsu dengan cara menjatuhkan orang lain. Dan ketika seseorang merasa tidak bahagia dalam hidupnya atau merasakan kegagalan dalam hidupnya, maka dia akan menganggap kebahagiaan dan kesuksesan orang lain adalah ancaman bagi egonya. Jadi orang-orang yang lemes mulutnya atau orang-orang yang suka merendahkan orang lain, mereka tidak lebih dari sekedar orang-orang yang insecure, iri, dan rapuh secara mental. Makanya mereka melakukan itu, ngerendahin orang biar mereka merasa lebih baik. Kayak ngasih makan egonya lah. Jadi buat kalian yang sekarang ini sedang merintis karir dengan bekerja di garis depan, kasir minimarket, jaga pom bensin, atau profesi apapun yang seringkali diremehkan oleh mereka yang pekerjaannya terlihat lebih baik daripada kalian, jangan pernah ngerasa kecil, jangan pernah ngerasa minder, dan jangan pernah ngerasa derajat kalian lebih rendah. Karena mungkin orang yang suka ngeremehin kalian, itu hidupnya juga nggak lebih baik dari kalian. Bisa jadi mereka lagi kelilit utang, keluarganya nggak harmonis, berantem mulu sama anaknya, sama istrinya, sama orang tuanya. Mungkin dia lari dari tanggung jawab, mungkin dia merasa hidupnya gagal, atau mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang berarti buat dia. Sehingga dia iri ketika lihat kalian yang menurut dia kerjaannya cuman gitu doang, tapi kok kalian punya orang-orang yang peduli sama kalian, support system yang bagus, kalian diapresiasi segitunya, hidup lu terlihat baik-baik saja padahal menurut dia pekerjaan lu cuman gitu doang. Sementara orang yang remehin lu nggak punya semua itu, dia cuman punya status doang dan cuman itu yang bisa dia banggain. Karena gue juga pernah ada cerita teman-teman, jadi di kerabat gua ini kan lingkungan kita nggak semuanya baik ya, ada yang toksik juga ada. Nah kebetulan yang toksik ini dia tuh punya apa ya, pekerjaan yang dipandang bonafit, yang pokoknya sesuai banget dengan ekspektasi masyarakat lah. Nah cuman emang mulutnya agak lemes. Jadi kalau dia lihat orang lain kerja yang lebih rendah dari dia, itu mulutnya tuh tajam banget gitu. Cuman orang-orang lain termasuk gua nih juga tahu kalau hidup dia nih sebenarnya berantakan. Istrinya selingkuh sama siapa, anaknya juga nggak jelas tuh prestasinya kayak apa segala macem, dan penghasilannya sebenarnya juga nggak gede-gede banget gitu. Tapi
Tapi ya udah, ketika dia ngomong, dalam hati gue cuman ketawa aja gitu. Gue nggak ngebales atau apapun, tapi ya itu sekedar pelajaran dari gue untuk ketika lu ngeremehin orang, maka hidup lu nggak akan pernah baik-baik saja. Karena bisa jadi apa yang terjadi dalam hidup lu, gagalnya atau hancurnya salah satu aspek dalam hidup lu yang membuat lu merasa terus-terusan kurang, itu adalah balasan ketika lu sering remehin orang, ketika lu sering nyakitin hati orang. Jadi ya kalau kalian sekarang ini ngerasa hidup kalian baik-baik aja, pekerjaan kalian bagus, dan alhamdulillah kalian berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat, maka jagalah mulut kalian baik-baik, teman-teman. Gue banyak sekali melihat orang-orang di sekitar gue yang hancur setelah dia remehin orang. Banyak men, yang kayaknya udah dipucuk tiba-tiba hilang tuh banyak. Makanya hati-hati. Gue tahu kok rasanya diremehin itu gimana, dan gue tahu betul gimana rasa sakitnya ketika kita terpaksa diam karena merasa tidak berdaya. Tapi hidup ini bukan tentang menang atau kalah, teman-teman. Kita kerja keras itu untuk bertahan, bukan untuk menang. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi, cicilan yang harus dibayar, keluarga yang harus ditanggung, cita-cita yang harus dicapai, dan tentunya diri sendiri yang harus mandiri. Dan kalau memang semua itu harus dicapai dari menjadi pegawai minimarket, maka itu adalah sebuah prestasi yang layak untuk dibanggakan. Karena sukses itu bukan cuma sekedar seragam dan angka di slip gaji, teman-teman. Tapi ketika lu bisa bayar kos sendiri, bayar makan sendiri, atau bahkan ngebantu orang tua lu, itu namanya sukses. Karena sukses itu tentang kemandirian, bukan tentang kemewahan. Apresiasi yang dilakukan oleh SMK PGRI Lubuk Linggau itu tidak dilakukan untuk mengangkat profesi yang seringkali dianggap rendahan, bahwa bekerja sekecil apapun jauh lebih terhormat daripada orang yang nganggur karena gengsi dan cuman bisa mencibir doang. Mereka sedang membangun kebanggaan atas kerja keras, bukan kerja enak. Dan bukannya jadi bahan lelucon, teman-teman. Ini harusnya kita belajar gimana menciptakan budaya yang menghormati semua jenis profesi halal. Bukan hanya mereka yang seragam coklat atau bergaji 2 digit. Karena kerja itu bukan soal status, bukan soal kantor mewah, bukan soal bisa update story pakai seragam coklat dari gedung tinggi. Tapi tentang tanggung jawab, tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri meski upahnya belum tinggi. Dan orang-orang yang berani memulai hidup dari bawah, kerja keras berdiri di atas kaki mereka sendiri, menelan ego dan menahan gengsi demi makan sehari-hari, adalah mereka yang patut dihormati, bukan direndahkan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.